kita bagaimana kita memperbaiki sifat perilaku perbuatan kita. Karena adanya sihir masuk kepada diri kita karena Allah yang mengizinkan. Andaikan Allah tidak mengizinkan, 1000 dukun mau menyihir kita nggak akan bisa. Kenapa Allah mengizinkan sihir itu masuk? Tentu karena adanya sifat perilaku perbuatan kita yang salah. Makanya fokus aja perbaiki hubungan kita dengan Allah, berprasangka baik kepada Allah. Apapun jenis sihir itu pasti akan tumpul. Jadi sihir itu bukan dilawan dengan sihir. Sihir itu dilawan dengan prasangka baik kepada Allah. Pasti tumpul sihirnya. Tumpul. Letoy. Nggak bisa tajam lagi. Itu seperti itu teman-teman. Bahkan untuk menangani sihir itu jauh lebih mudah daripada menangani asam lambung. Ya, ini ya teman-teman ya. Menangani sihir itu jauh lebih mudah daripada menangani asam lambung. Itu seperti itu. Karena bagi orang yang paham, orang terkena sihir, tingkatkan keimanan, ketaatan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, kemudian tidak memikirkan sihirnya lagi, sembuh. Sembuh. Mau disihir ribuan kali lagi, sembuh teman-teman. Namun asam lambung sulit sembuhnya. Lebih sulit daripada sihir. Itu asam lambung. Kenapa asam lambung sulit sembuhnya? Karena asam lambung, orang yang memiliki sifat penyakit asam lambung, dia dalam kitab Thoriqus Syifa disebutnya apa? Tabiat daripada lalat. Lalat itu apa? Ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap ngeyel. Itulah kenapa orang penyakit asam lambung, anxiety, penyakit GERD, panic attack, sulit sembuhnya. Bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Penyakit sihir itu malah mudah sekali sembuhnya. Mudah sekali. Mudah sekali. Namun asam lambung sulit sembuhnya. Kenapa sulit? Karena orangnya suruh berubah. Sulit. Asam lambung itu orangnya kebanyakan manja. Memanjakan sensasinya, memanjakan rasanya, selalu merasa ingin didengar, merasa ingin diperhatikan, merasa ingin dipedulikan. Itu orang asam lambung. Bahkan apa? Selalu beralibi. Ketika dikasih nasihat, ketika dikasih saran, dikasih solusi, alibi. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Gak ada di muka bumi ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Gak ada di muka bumi ini yang masalahnya bertubi-tubi seperti saya. Itu orang asam lambung. Dikasih nasihat itu sulit. Bahkan dikasih nasihat obatnya hati, nggak ada yang mau dipercaya. Nah, tuh. Makanya bagi orang-orang yang merasa dirinya sihir, hey, sihir itu mudah sekali sembuhnya. Justru penyakit yang sulit sembuhnya salah satunya adalah asam lambung. Sulit sembuhnya. Karena penyakitnya adalah penyakit rohani. Namun orangnya fokus aja ngobatin lambung. Sagutani diminum, kunyit diminum mulu. Itu teman-teman. Ya. Ya teman-teman ya. Iya, makanya kembali ya. Tugas kita itu bukan memikirkan apa obatnya, namun renungkan dan perbaiki apa penyebabnya. Itu teman-teman. Ya. Kalau sihir hanya bermodalkan ruqyah, jangan ngasih jaminan sembuh. Orang minta diruqyah, dalam hadis kursi disebutkan orang yang tidak bakal mencium aroma surga. Tuh teman-teman. Ruqyah boleh, diruqyah boleh, namun minta diruqyah jangan mimpi mencium aroma surga. Tuh, sob kalau nggak percaya buka hadis kursi. Hadis kursi tentang larangan minta diruqyah. Sok banyak banget dan semua ulama sepakat. Minta diruqyah itu nggak boleh. Sedangkan orang yang menganggap dirinya kena sihir, bawahnya pengen diruqyah kan? Nggak boleh teman-teman. So kalau nggak percaya, buka, cari referensi, buka ke ustadz-ustadz lain. Kalau nggak lewat ini aja, Mbah. Mbah ditanya, Mbah Google, larangan meminta diruqyah. Sok hadisnya banyak teman-teman. Nggak bakalan mencium aroma surga. Itu teman-teman. Ya, makanya harus paham dulu. Inilah pentingnya kita belajar ilmu. Ya, pentingnya. Sehingga apa? Orang itu tidak tertipu oleh pedagang obat, tidak tertipu oleh pedagang agama. Orang minta diruqyah itu sama saja dia punya mobil mogok, minta tolong orang lain untuk dorong mobilnya, sedangkan dianya sendiri nginjek remnya. Sama aja kayak gitu. Sama aja. Saya ada miom dalam rahim, ada 8 cm. Solusinya gini teman-teman. Berarti berapa? Saya pernah di grup, pernah saya kirim video ya. Ada orang sakit miom, miomnya udah 13 cm. Orang yang udah lama di grup pasti masih inget.
masih ingat video itu, saya kasih ini namanya Mbak ini namanya Mas ini. Ya, orang ini adalah orang yang 6 tahun belum punya keturunan, memiliki miom besarnya 13 cm, kemudian ikhtiar, ngikutin sarannya, miomnya sembuh, orangnya hamil. Masih ingat nggak? Saya pernah kirim video itu di grup. Orang yang udah lama di grup, ada yang masih ingat? Saya pernah kirim video sepasang suami istri yang sudah berhasil hamil setelah berjuang dari miom. Ada yang masih ingat nggak? Ada nggak di sini yang masuk grup yang udah lama? Iya. Iya sekarang, ya Mimi ya. Mimi masih ingat ya video itu ya. Ada orang yang punya miom, sekarang udah punya anak, tanpa operasi, miomnya sembuh. Ya, ingat ya. Gini, bagaimana jalan sembuhnya? Segala penyakitnya ada di wilayah rahim. Segala penyakitnya ada di wilayah itu. Wilayah di bawah pusar. Disebutnya wilayah Nabi Lut. Wilayah Nabi Lut. Nah, wilayah Nabi Lut itu, contoh kalau perempuan, keputihan, bau, gatel, ada miom, ada kista, nyeri saat head tidak lancar, belum hamil, kemudian penebalan dinding rahim, ada kanker serviks, ada ISK, itu penyakitnya ada di wilayah itu. Disebutnya wilayah Nabi Lut. Nah, wilayah Nabi Lut kita lihat dalam Al-Quran. Apa sih kisah Nabi Lut? Kaumnya memiliki kecintaan berlebih. Begitupun sama, ketika kita memiliki kecintaan berlebih, pasti akan muncul penyakit-penyakit di wilayah itu. Kecintaan berlebih kepada hartanya, kepada harta bendanya, kepada tahtanya, kepada keluarganya, itu akan muncul penyakit yang ada di situ. So, sekarang bukti, kenapa banyak anak muda kalau head pada sakit? Karena anak muda itu banyak ngefan, kecintaan berlebih kepada artis-artis tertentu dan lain sebagainya. Ketika ada kecintaan berlebih, pasti akan muncul penyakit-penyakit di wilayah itu. Termasuk kecintaan berlebih kepada binatang peliharaan, ya. Kecintaan berlebih akan melahirkan penyakit pada wilayah itu. Maka solusinya apa? Kurangi kecintaan berlebihnya. Kemudian lakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Lakukan terapi duduk rutin. Lakukan terapi duduk rutin, minimal sehari 2 kali. Bagaimana cara terapi duduk? Teman-teman buka di pencarian, tulis aja terapi duduk. Tulis aja terapi duduk, nanti muncul terapi duduk Ibnu Sina. Nah, nanti muncul di situ wajah saya insya Allah dengan terapi duduknya. Banyak sekali videonya, banyak sekali. Ikuti saja, rutin terapi itu. Karena terapi duduk itu dahsyat banget. Yuk, saya tanya di sini, teman-teman yang sudah terapi duduk, yang headnya sudah nggak sakit lagi, miom kistanya udah sembuh, penebalan dinding rahim, yang keputihan, gatel, bau, kemudian pokoknya masalah di wilayah itulah. Teman-teman yang udah pada sembuh dengan ngikutin saran dan nasihatnya, ada yang hadir di sini? Ada di sini? Hadir? Udah pada sembuh kan? Alhamdulillah ya. Maka siapapun yang memiliki masalah penyakit ini, ayo segera kurangi kecintaan berlebih. Kemudian lakukan terapi duduk. Ya, terapi duduk. Kalau kita bicara orang yang udah sembuh, udah banyak banget teman-teman. Udah banyak banget yang sembuh. Makanya perkara sembuh adalah perubahan. Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Sakit berubah jadi sehat gak akan mungkin kalau orangnya sendiri tidak melakukan perubahan. Itu ya. Maka segera. Udah banyak banget pokoknya. Udah banyak banget yang gak sakit lagi headnya, yang headnya udah lancar, yang udah gak keputihan tuh udah banyak banget, yang sembuh udah banyak banget. Kalau batu ginjal sifatnya untuk apa? Menyaring. Orang yang kurang pandai dalam menyaring. Contoh, maaf ya teman-teman ya. Ada orang curhat dari A, B, C. Sama dia curhatannya bukan disaring. Dia ceritakan lagi ke orang lain. Ceritanya bukan A, B, C. Ditambahin B, C, D. Nah, orang yang memiliki kebiasaan seperti itu sama, pasti akan bermasalah pada ginjalnya. Kemudian yang kedua, orang yang sulit menyaring. Menyaring itu apa? Gampang sekali percaya. Gampang sekali terombang-ambing pendiriannya. Jadi, kalau ada si A jelekin si B, dia percaya. Ada si B jelekin si C, dia percaya. Nah, orang yang seperti itu pasti akan bermasalah pada ginjalnya. Akan bermasalah pada ginjalnya. Lalu bagaimana solusinya? Perbaiki sifat seperti itu. Lalu lakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dengan cara diminum. 1, sebaik-baik obat disebutkan dalam Al-Quran, yaitu madu.
Adapun lagi minuman yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu cuka apel. Kemudian sebaik-baik terapi Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Hijamah adalah berbekam, maka lakukan bekam. Jika dalam agama kita sudah ada solusi, emang ada solusi yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Jika di dalam agama kita sudah ada solusi, emang ada solusi yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak teman-teman? Solusi obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah ada nggak kira-kira? Kalau hanya sibuk cari obat, minum ini, minum itu, namun sifat perilaku perbuatannya nggak diperbaiki, ya gimana mau sembuh? Gimana mau sembuh? Gitu ya. Ayo, makanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita mulai sadar, semua penyakit ada obatnya. Sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Itu adalah pesan daripada Rasulullah. Penyakit bukan kita disuruh cari obat. Penyakit adalah taubat. Adanya penyakit kita bukan dikasih pertanyaan apa obatnya. Adanya penyakit kita sedang ditegur, sedang diuji, atau sedang diberi musibah. Tergantung kondisi kita. Sakit. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Semua penyakit pasti penyebabnya adalah dosa. Pasti. Bahkan Rasulullah bersabda, meskipun hanya sakitnya tertusuk duri, ya. Rasa sakit tertusuk duri saja penyebabnya adalah dosa. Apalagi vertigo, apalagi migrain, apalagi katarak, apalagi miom, apalagi kista, apalagi sinus, apalagi sakit pada tenggorokan, sakit pada dada, asam lambung, udah pasti atuh dah. Yang sakit timbang gini doang teman-teman. Ibarat kata nih duri nih. Duri nusuk ke tangan kita. Nah, rasa sakitnya itu adalah penggugur dosa. Apalagi asam lambung, apalagi penyakit ginjal. Nah, ini bagi orang yang percaya dengan Rasulullah, pasti langsung beriman dengan sabda Rasulullah. Namun bagi orang yang lemah imannya, dia lebih percaya sabda pedagang obat. Tuh. Ya, itu seperti itu. Makanya hayu perbaiki sifat perilaku perbuatan. Apapun penyakitnya, pasti sifat perilaku perbuatan kita penyebabnya. Pasti, teman-teman. Pasti. Pasti. Apapun penyakitnya, pasti sifat perilaku perbuatan kita penyebabnya. Kalau sering kencing, kan sama ya. Sering kencing itu kan bisa disebabkan karena kandung kemih turun, juga bisa. Kembali tadi, segala penyakit yang ada di wilayah itu. Segala, berarti semuanya. Kan adanya kecintaan berlebih. Kurangi kecintaan berlebih, lakukan terapi. Namanya terapi duduk. Ya, namanya terapi duduk. Gitu ya teman-teman ya. Makanya ada ilmu sebetulnya. Ilmu cara mendiagnosa alam tubuh itu ada ilmunya sebetulnya. Yang sebelumnya sering saya sampaikan. Di live ini sering saya sampaikan. Ya, ya teman-teman. Jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, ayo disupport tap-tapnya bersama-sama. Bismillah bisa tercapai di 300.000 tap-tapnya. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada saudara kita, keluarga kita. Karena boleh jadi di luar sana ada yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Gitu ya teman-teman ya.